السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ada seorang masuk masjid, anak-anak. Pas begitu selesai salat, dia keluar, hilang sandalnya, dicuri orang, nangis. Sandal saya baru dibeli sama ayah, tapi dicuri orang. Datang seorang bapak, orang saleh dan memiliki sifat kebijaksanaan, dan melihat anak itu nangis, dia tanya, "Kenapa nak? Sandal saya dicuri orang." Langsung bapak ini membawa anak, "Ayo temani saya, bawa ke toko untuk belikan sepatu dan sandal baru." Sampai anak itu memilih sepuasnya, kata bapak itu, "Kamu ambil sepuasnya, mau apa?" Malah anak itu dapat sandal lebih mahal dan lebih bagus daripada yang sudah hilang. Apa yang terjadi karena sikap bapak itu terhadap anak? Anak itu mencintai masjid dan tidak pernah lepas dari masjid, bahkan sudah menjadi imam besar di masjid itu. Akhlak kuncinya bapak itu. Kuncinya akhlak. Akhlak itu bukan hanya bersikap, tapi juga berbicaraan. Mulut kita adalah akhlak, gerakan kita akhlak, muamalah berhubungan kita dengan orang lain akhlak. Dan kita ketika kita berakhlak, kita harus memiliki perasaan menunjuk atau mengikuti contoh Nabi kita atau meniru Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan dengan akhlak yang mulia bisa meraih derajat di dalam surga Allah melebihi derajat ahli puasa dan ahli tahajud. Wa darajatu sahibil khuluqil hasan a'la darajatan min sahibil tahajjud was salat was siyam. Dengan akhlak yang mulia, bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, "Aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaq." Yang paling mulia akhlaknya. Dan itu inti daripada dakwah Islam, inti daripada dakwah Al-Quran. Kalau boleh saya ambil isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan isi Islam dari A sampai Z, saya ambil kesimpulannya dan inti, tidak akan menemukan yang lebih inti dan lebih istimewa daripada akhlak yang mulia. Itu inti daripada Islam. Hablum min Allah dan hablum min An-Nas. Mulia akhlaknya di hadapan Allah, tunaikan kewajiban, jadi orang yang jujur, amanah, menjaga takwa, dan juga hablum minan nas, bermulia akhlak sama semua orang. Nas, kata nas artinya seluruh manusia walaupun beda agama. Menunjukkan akhlak yang mulia ini bisa menjadikan orang mencintai Islam, bisa menjadikan orang bisa mengambil gambaran daripada Islam karena akhlak yang mulia. Dan Rasulullah SAW tidak pernah marah dan tidak pernah balas dendam dalam urusan pribadinya. Tidak pernah. Orang caci maki, cek. Bismillah. Orang caci maki kita, bahkan Rasulullah SAW dicaci maki, dihina, dibilang gila, dibilang sahir, tukang sihir, tukang dukun, dibilang syair yang menciptakan Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, tapi Rasulullah SAW tidak pernah balas. Bahkan ketika dia pergi ke kota At-Taif untuk
meminta diterima dakwahnya dan menyampaikan kalimah la ilaha illallah, malah justru At-Taif membalas dengan melempar batu. Luka kepala Nabi Muhammad SAW, berdarah tubuhnya, saking banyak darahnya tidak bisa melepaskan sandalnya karena sudah lengket. Tapi Rasulullah SAW sabar. Bahkan ketika selesai kejadian di At-Taif, datangnya malaikat Jibril membawa malaikat bertugas gunung-gunung, malaikat gunung. Perintahkan aku ya Rasulullah, atbiq alaihimul akhshabain, karena kota At-Taif berada di antara dua gunung namanya Al-Shabain. Perintahkan Rasulullah, saya akan rapatkan dua gunung ini supaya semua yang ada di kota At-Taif habis, mati dan binasa. Tapi Rasulullah SAW memilih sabar. La'alla Allah an yukhrij min aslabihim man yansuru hadha ad-din, dan turunnya dari keturunan mereka Amr bin al-As dan banyak para sahabat ini berjuang untuk Islam. Kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau bertanya Bapak Ibu, pernah enggak seumur hidup Bapak Ibu sampai hari ini, pernah enggak ketika kita berada di masjid lagi salat, sujud di masjid, di musalla maupun di rumah, dan di saat kita sujud ada orang yang tidak dikenal datang membawa kotoran sapi dan dia buang kotoran sapi di atas kepala kita? Pernah enggak Bapak Ibu terjadi? Sama sekali. Seumur hidupnya sampai hari ini Ibu juga belum? Berarti mohon maaf kita belum diuji. Ya, belum diuji. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia sujud di hadapan Ka'bah, ada seorang dari kufar Quraisy membawa salal jazur, kotoran perutnya unta, dan dia buang. Habis unta disembelih, diambil perutnya, dan biasanya perutnya pasti isi banyak kotoran dan bekas makanan. Ambil perutnya dan segala isinya dan dia buang di atas kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul di saat itu lagi sujud. Siti Fatimah datang sambil menangis dan membersihkan kotorannya dari kepala Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad SAW teruskan salatnya, dan begitu selesai, Nabi Muhammad mengangkat tangan, bukan mendoakan kecelakaan, tapi Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka belum tahu. Makanya Bapak Ibu, terlihat hakikatnya akhlak seorang bukan di saat dia santai-santai, bukan di saat dia manis, bukan di saat dia senang-senang, tapi teruji akhlak seorang ketika tertekan dengan ujian dan musibah. Baru akan terlihat apakah yang muncul dalam dirinya akhlak Nabi Muhammad atau yang muncul dari dirinya akhlak jahiliyah. Rasulullah SAW didatangi orang Yahudi, rombongan Yahudi datang menghadap Rasulullah SAW di Madinah. Dan ketika mereka sampai kepada Rasul, mereka menyampaikan salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Apa arti Assalamualaikum? Kematian dan kecelakaan bagimu, wahai Muhammad. Itu ucapan mereka. Siti Aisyah di saat itu ada di samping Rasul. Marah Siti Aisyah dan dia menjawab, Waalaikumsalam wal la'natu ala abaikum. Marah sekali Siti Aisyah sampai dia berkata balasannya, Waalaikumsalam, kematian bagi kalian dan kecelakaan bagi kalian, laknat bagi kalian. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, ya Aisyah, sabar. Mereka berkata Assalamualaikum, cukup jawab Waalaikum. Dah selesai. Waalaikum. Kalau dia ucapin dengan niat baik, dapatlah yang baik. Kalau dia ucapkan dengan tujuan buruk,
dibalas oleh Allah dengan yang sama. Cukup wa'alaikum. Rasulullah SAW menunjukkan sifat sabar dan menahan amarahannya dan emosi. Dan Rasul tidak pernah wa kana la yantasiru li nafsihi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah menguntungkan diri atau memenangkan diri dalam kasus pribadinya. Tidak pernah. Selalu memaafkan. Tapi kalau dalam hal agama yang dihina, Rasulullah yang dihina sendiri, atau dihina Islam, dihina Quran, Rasulullah marah. Kalau terkait urusan Allah, Rasul marah. Wa kana la yaghdabu illa fi haddin min hududillah. Rasulullah SAW tidak pernah marah kecuali dengan aturan atau hal-hal yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan pribadi tidak pernah marah. Diusir dari Makkah, 40 tahun hidup di kota Makkah, tempat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun berdakwah, berarti 53 tahun dia berada di Makkah. Ujung-ujungnya diusir, bahkan diancam mau dibunuh. Makanya Allah perintahkan hijrah. Dia berhijrah sampai sudah keluar dari kota Makkah di perbatasan, dan dia mempandangi kota Makkah sambil menangis. Walaula anna qaumaki akhrajuni minki lama kharajtu. Kalau bukan kaum Makkah mengusir aku, saya tidak pernah mau keluar dari kota Makkah, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi diusir. Kapan bisa lagi ke kampung halamannya? Kapan bisa lagi ke tempat kelahirannya, kota kecintaannya? 8 tahun di Madinah belum bisa dia kembali ke Makkah. 8 tahun belum bisa memadamkan rasa rindu kepada Makkah. Pernah enggak Bapak Ibu merasakan itu? Belum. Karena belum pernah diusir dari kampung kita. Tak pernah dihina di kampung kita sendiri. Coba bayangkan kalau kita menjalani tugas di luar kampung, dan begitu selesai tugas kita bertahun-tahun, dan kita kembali ke kampung kita, malah diusir sama masyarakat. Tega tak? Bisa tak kita terima? Susah. Membayangkannya aja susah. Bagaimana kalau bisa merasakannya? Rasul datang tahun 7 Hijriyah hanya dengan pakaian ihram, ingin melaksanakan umrah, tidak dibolehkan sama kufar Quraisy. Di kampung saya, kota kelahiran saya, tidak boleh, tidak boleh. Sampai terjadi Sulhul Hudaybiyah, baru Rasulullah SAW kembali ke tahun berikutnya, tahun 8, baru terjadi Amu Fatih Makkah, Fatah Makkah. Sampai Rasulullah SAW naiki unta dan membaca Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Allah berikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika di Fatah Makkah, semua kufar Quraisy datang, semua pimpinannya, semua orang-orang yang selama ini memusuhinya, menghina, mencaci maki, bahkan membunuh sahabatnya. Dan Rasulullah SAW membawa tongkat di atas untanya sambil jalan dan tawaf. Kemudian dia menunjukkan tongkatnya di atas kepala batu-batu yang ada di sekitar dan sekeliling Ka'bah. Lebih dari 300 batu yang ada di situ. Hanya dengan Rasulullah tunjukkan tongkatnya dan membaca wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sampai Rasulullah membaca ayat itu, semua batu-batu itu jatuh, rotoh dan juga menjadi pasir. Habis itu selesai tawaf, Rasulullah SAW menaiki pintu Ka'bah. Semua kufar Quraisy ada di posisi bawah dan semuanya tunduk.
sambil Rasulullah SAW menyampaikan perkataan kepada Quraisy, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Apa kalian kira akan saya lakukan terhadap kalian? Kalian kira-kira apa? "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Mereka menjawab, "Akhun karim wa ibnu akhin karim." Kami kenal adalahmu dari saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia. Subhanallah, sekarang kau dibilang mulia, kemarin dihina dan dicaci maki. Kebalik. Kenapa kau kebalik? Karena yang berkuasa sekarang Rasulullah SAW. Bahasa mereka lembut, bukan kasar lagi. Akhun karim wa ibnu akhin karim, dari saudara kami yang mulia dan juga dari keturunan yang mulia. Apa jawab Rasulullah SAW? "Idhabu fa antum tulaqa." Pergilah kalian dibebaskan dan hari ini tidak ada balas dendam. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu, yang kita hadapi di Indonesia bukan krisis pemerintah, bukan krisis politik, bukan krisis ekonomi, tapi yang kita hadapi krisis akhlak. Kalau kita bisa bangkitkan akhlak yang benar, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadi contoh yang baik, insya Allah Islam bakal makmur dan Allah berkahi negeri kita ini Indonesia.